Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, baik di rumah ataupun dimanapun kita ada, kita mau sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik hari ini untuk Tuhan kita, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami umat-Mu boleh berkumpul Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan pujian penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Roh-Mu yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu tetap memberkati kami ya Bapa. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan untuk pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini saya undang kita semua yang mendengar ibadah online ini. Kita mau berikan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan penyembahan kita hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sungguh indah Tuhan, kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di tengah kondisi dunia saat ini ya Bapa yang begitu mengerikan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kami akan aman karena kami di dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan, sebentar kami akan naikkan pujian kami Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai untuk kebesaran nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kami sukacita Tuhan, damai yang baru pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita mau katakan amin. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita, sebab Dia yang besar, Dia yang mulia, amin. Kau terbesar dan mulia,
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan Dia yang terbesar, amin. Kita mau angkat suara kita mau menari untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan. Hati aku memuji, segenap jiwa aku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dia yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena apa? Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Dia yang terbesar dan mulia, kan? Biarlah semua yang bernafas memuji kebesaran nama-Nya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Ajaib semua perbuatanmu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Saudara masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Dia yang besar, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Hadirat-Mu Tuhan. Amin Yesus.
merasakan hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu. Kau buat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang membawakan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu. Kau buat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu. Kau buat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami Yesus. Sama-sama kita mau katakan, hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu. Kau buat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu. Kau buat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Tiba waktunya bagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita yaitu mendekatlah kepada Allah. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, di dalam pasal ini dijelaskan bagaimana bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian ini diteguhkan melalui sebuah upacara yang intinya ialah mezbah dan rakyat Israel, bangsa Israel diperciki dengan darah. Itu berarti perjanjian telah dimateraikan. Dengan demikian bangsa Israel telah mengikatkan diri mereka pada firman Tuhan. Kalau kita baca tadi pembacaan ayat ini, ya, dijelaskan bagaimana bangsa Israel mendekat kepada Allah. Dan Allah meminta hal itu kepada bangsa Israel. Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Demikian setiap kita Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, darah Kristus telah membuat kita menerima pengampunan dari Tuhan dan memperdamaikan kita dengan Allah. Di dalam Kristus, Bapa menjanjikan penyertaan dan pemeliharaannya atas hidup kita. Tuhan mengundang Bapak Ibu dan saya
Mari kita dengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup kita. Terlebih hari-hari ini Bapak Ibu menjadi kesempatan bagi kita, waktu bagi kita untuk kita ya mendengar suara Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, kita sedang diperhadapkan dengan namanya virus yang tak terlihat. Tidak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu ya kepada setiap kita bahwa virus itu ataupun kita kebal dengan virus itu. Kalau kita lihat berita-berita di televisi, kita menyaksikan bagaimana perkembangan virus ini, ya jumlah yang terinfeksi begitu sangat luar biasa, ya sudah hampir 70.000 lebih. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, tentu saudara dan saya sebagai orang percaya menyadari bahwa hidup kita ya di tangan Tuhan. Kita menyadari seperti bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan. Maka saudara dan saya pun Tuhan mengundang, Tuhan meminta agar kita hari-hari ini mari kita berikan waktu kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan mengundang bangsa Israel untuk mendekat kepadanya. Demikian juga bagi kita Bapak Ibu Saudara nama Tuhan. Tuhan mengundang saudara dan saya. Saat-saat ini bagi kita untuk mendekat pada Tuhan. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada siapa kita bersandar? Hari-hari ini yang terbaik adalah mendekatlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, dalam pasal Keluaran 24 ini, dalam pasal 24 ini diceritakan, dijelaskan ya tentang Musa, Harun, ya, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel dan seluruh bangsa Israel mendekat ke gunung kudusnya Tuhan. Tuhan ingin menyatakan, Tuhan ingin menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas bangsa Israel. Demikian setiap kita Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Tuhan merindukan saudara dan saya. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara nama Tuhan, kita berikan waktu kita. Terlebih hari-hari ini mungkin kita lebih banyak ya di rumah karena keadaan saat ini. Inilah kesempatan bagi kita untuk kita boleh mencari waktu, mencari wajah Tuhan di waktu-waktu yang sulit ini, di waktu-waktu yang sukar ini. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini ya, sepertinya ada ya pembagian-pembagian di mana bangsa Israel, para tua-tua dan Musa sendiri tidak sembarangan mendekati Allah. Bangsa Israel mereka ada di kaki gunung. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Demikian juga para tua-tua dan Harun, mereka ikut bersama Musa naik ke atas gunung. Tetapi Musa
lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bahkan Musa masuk dalam hadirat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mendekati Tuhan. Sejauh mana kita menghampiri tata Tuhan, menghampiri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama, apakah kita seperti bangsa Israel? Mereka jauh karena mereka takut kepada Tuhan. Apakah posisi kita seperti para tua-tua? Memang berada di gunung tersebut, tetapi kita rindu seperti Musa masuk dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan memanggil dan mengundang bangsa Israel mendekat kepadanya, maka kita pun, Tuhan pun mengundang kita untuk datang mendekat. Kalau kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 8a dikatakan demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, satu undangan Tuhan bagi kita untuk kita boleh mencari wajah Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kita sekarang ini memiliki waktu, begitu banyak waktu yang kita miliki untuk kita boleh berada dalam hadirat Tuhan. Namun, apakah kita gunakan kesempatan ini untuk kita mencari wajah Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan? Atau mungkin justru kita mulai bosan, jenuh, tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Bukankah waktu ini kita pakai untuk kita mendekat kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini, terlebih situasi dan kondisi yang kita alami? Sedekat apa kita dengan Tuhan? Apakah kita mulai ragu? Atau jangan-jangan kita mulai bimbang? Atau justru kita ketakutan? Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dia, bahwa Tuhan yang memelihara dia. Kalau saudara ragu penyertaan Tuhan, saudara bimbang pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara, itu satu tanda bagi kita. Terkadang kita mungkin jauh dari Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu beserta kita, Tuhan menyertai kita, tapi kitalah yang seringkali menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, mari saya mengajak semua kita jemaat Tuhan, gunakan kesempatan ini untuk kita boleh mencari wajah Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ada 3 posisi bangsa Israel yang perlu kita pelajari, ya, yang bisa kita lihat pada diri kita sendiri, di posisi mana kita saat ini kepada Tuhan. Yang pertama adalah, apakah kita seperti bangsa Israel tetap menyembah Tuhan namun jauh dari hadiratnya? Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, bangsa Israel, mereka juga ingin mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan, ingin mendekat kepada Tuhan. Tetapi ada rasa takut, mereka tidak berani, sehingga mereka jauh-jauh. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, apakah
saya dan saudara seperti bangsa Israel, percaya sama Tuhan, mengakui Tuhan. Tetapi apakah kita ada kerinduan untuk kita selalu bersama dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan? Ataukah kita sebagai orang percaya cukup tahu tentang Tuhan, cukup mengenal Tuhan? Memang kita sebagai orang percaya, orang beriman, saya percaya Bapak Ibu dan saya ya masih berdoa, masih baca Alkitab, ya, atau masih melakukan hal-hal rohani, ya, kegiatan-kegiatan kerohanian, keagamaan. Tetapi Tuhan mau, ya, kita jangan disibukkan dengan segala ritual agama, ya. Tuhan mau kita boleh ada bersama Dia, dekat dengan Dia. Memang kita mungkin melayani, ya, kita baca firman, itu bagus, itu baik. Tetapi Tuhan menginginkan kita lebih dekat lagi. Kita boleh bersama Tuhan dalam hadirat-Nya. Atau yang kedua, Bapak Ibu, apakah kita seperti Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang para tua-tua Israel, yang di mana mereka ada kesempatan bagi mereka dapat memandang Allah. Tapi kalau kita baca dalam Keluaran 24 ayat 11, apa yang mereka lakukan sekalipun mereka bisa ataupun dapat kesempatan memandang Allah? Dalam Keluaran 24 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Mungkin Bapak Ibu dan saya akan berpikir ketika mereka memandang Allah lalu mereka sujud menyembah. Tetapi ayat ini tidak mengatakan seperti itu. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Diberi kesempatan bisa memandang kemuliaan Tuhan, tidaklah seharusnya membuat kita hidup seenaknya saja atau bersikap ceroboh. Kasih karunia Tuhan yang kita terima bukanlah menjadikan kita bersikap ceroboh kepada Tuhan, berbuat sesuka hati kepada Tuhan. Karunia anugerah yang kita terima semata-mata hanya karena kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang Dia nyatakan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, berapa banyak kita menikmati berkat Tuhan, menerima karunia Tuhan, tetapi kita tidak peduli, ya, kita tidak mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Justru kita makan minum, ya. Padahal ada kesempatan bagi mereka, dikatakan di sini mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, kasih karunia, ya, anugerah diberikan kepada para tua-tua untuk mereka boleh memandang Tuhan, memandang Allah. Tidak digunakan kesempatan itu untuk mereka sujud menyembah, untuk mereka berdoa kepada Allah. Tetapi dikatakan mereka lalu makan dan minum. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, membuat hidup kita semakin intim dengan Tuhan. Semakin kita menyadari
bahwa hidup kita hanyalah karena kasih karunia saja. Orang yang ada di dalam kasih karunia Tuhan akan berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai saya. Orang yang ada di dalam kasih karunia Tuhan akan berkata, saya tidak mau jalan kalau Tuhan tidak menyertai saya. Demikian juga Musa. Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai saya tidak mau memimpin bangsa ini. Tapi lihat, Tuhan berjanji, aku menyertaimu. Demikian setiap kita Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi ini, Tuhan tetap berkata, aku menyertaimu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama, sadarilah bahwa karena penyertaan Tuhan saja, karena pemeliharaan Tuhan saja, kita ada sebagaimana ada saat ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Lihat ketika Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, diberi kesempatan mereka memandang Allah. Bukannya digunakan kesempatan itu untuk semakin mengenal Tuhan, tetapi justru mereka ceroboh. Bahkan bisa dikatakan mereka justru hidup di luar firman Tuhan. Itu sebabnya Allah membunuh Nadab dan Abihu, anak-anak Harun ini. Mari kita buka di dalam Imamat 10 ayat 1 dan 3. Dalam Imamat 10 ayat 1 dan 3 dikatakan demikian. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, kalau kita tadi baca di Keluaran 24, Nadab dan Abihu ikut bersama Harun dan para tua-tua, 70 orang para tua-tua Israel naik ke gunung Tuhan. Dan diberi kesempatan mereka bisa memandang Allah, memandang kemuliaan Allah. Tetapi lihat di Imamat 10 ayat 1 sampai 3 ini sangat mengerikan. Inilah orang-orang diberi karunia, diberi kasih karunia, diberi anugerah, tetapi tidak digunakan dengan sebaiknya. Diberi kesempatan, memiliki kesempatan untuk dia bisa memandang Allah. Seharusnya Nadab dan Abihu ini semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta dengan Tuhan. Tetapi mereka justru bertingkah laku ceroboh, bahkan bisa dikatakan mereka hidup di luar firman Tuhan. Apa yang menjadi firman Tuhan bagi mereka, mereka abaikan, mereka langgar. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, setiap kita Bapak Ibu dan saya juga, ketika kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, kemurahan Tuhan, mari kita hargai itu. Jangan kita justru hidup ceroboh, hidup kita sesuka hati kita. Sekalipun mungkin kita beriman, kita punya iman bahwa hidup kita selamat di dalam tangan Yesus. Tetapi bukan berarti kita boleh mempermainkan Allah. Sebab firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan.
Galatia 6 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin Bapak Ibu. Kasih karunia yang kita terima bukan justru membuat kita bermain-main dengan Tuhan. Hidup di luar firman Tuhan. Justru anugerah yang kita terima dari Tuhan menjadikan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Keyakinan kita bertumbuh kepada Tuhan. Dan kita dapat merasakan, bahkan kita boleh tinggal dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kita. Kerinduan saya dan Bapak Ibu mendekat kepada Tuhan, tidak sekedar mendekat, tetapi kita boleh merasakan, menikmati anugerah, kasih karunia, rahmat dan kemurahannya. Betapa indahnya ketika Musa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan ketika Musa ada bersama dengan Tuhan, 40 hari dia, 40 malam ada di dalam kemuliaan Tuhan. Tidak makan, tidak minum, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus. Karena apa? Karena dia dikelilingi oleh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya pun, saudara ada dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara berdoa menyembah kepada Tuhan. Ketika saudara merasakan kemuliaan Tuhan. Berdoa 1 jam itu tidak apa-apa. Bahkan saudara akan berdoa terus, berdoa. Tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Bisa sampai berjam-jam saudara dalam hadirat Tuhan. Saudara menyembah Tuhan. Saudara menikmati segala kebaikan Tuhan. Menikmati rahmat Tuhan. Seperti Musa. Ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. 40 hari, 40 malam. Dia bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Biarlah setiap kita kiranya seperti Musa. Mendekat kepada Tuhan. Menikmati karunia-karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Saudara tidak perlu berkata, aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang tidak layak. Darah Kristus telah membuat kita menerima pengampunan dari Bapa. Darah Kristus melayakkan kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Bapa. Itu sebabnya di dalam Efesus 3 ayat 12 dikatakan demikian firman Tuhan. Efesus 3 ayat 12. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Oh, salah Bapak Ibu ya, maaf ya. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Maaf, Ibrani 4 ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Ada satu firman Tuhan ya yang mengingatkan setiap kita. Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia.
Tidak perlu takut Bapak Ibu dan saya. Saudara berdoa dan menyembah, sujud di hadapan Tuhan. Saudara ingat Yesus Kristus yang telah menebus kita, menyucikan kita. Iman kita kepada Yesus yang telah mati untuk kita, itulah yang membuat kita berani menghadap Bapa. Rasul Paulus berkata, kita panggil Tuhan itu ya Abba, ya Bapa. Makanya Bapak Ibu, hanya kita orang Kristen yang memanggil Tuhan itu Bapa. Betapa indahnya ya kalau kita panggil Tuhan itu Bapa. Indah sekali. Seperti seorang kasih bapa kepada anaknya. Seorang bapa yang baik. Atau Tuhan berkata, ya, kalau seorang bapa ketika anaknya meminta roti, tidak mungkin dikasih kalajengking. Tidak mungkin dikasih ular. Dia pasti memberi yang terbaik. Saya percaya seorang bapa yang mengasihi anaknya akan terus berusaha memberi yang terbaik. Kalau Bapa kita yang di dunia saja begitu Bapak Ibu, apalagi Bapa kita yang di surga. Mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Mendekatlah kepada Tuhan. Mintalah kepada Bapa. Dan Bapa mendengarkan seruan Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, waktu yang Tuhan berikan saat ini bagi kita untuk kita boleh mendekat kepada Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan. Nikmatilah kasih karunia Tuhan. Nikmati anugerah Tuhan. Sehingga engkau mengerti dan engkau menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan engkau menyadari bahwa Tuhan selalu bersamamu. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Kiranya Roh Kudus memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengertian untuk kita boleh memahami firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kiranya pada hari ini kita boleh mendapatkan berkat, kita boleh mendapatkan sukacita yang baru untuk kita semua. Amin. Mari kita undang saya undang kita semua untuk sama-sama menutup ibadah hari ini. Kita mau angkat satu pujian, nyanyian pujian bagi Tuhan kita. Amin. Nyanyian pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar
bagimu, Yesus, puja bagimu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar dan layak. Sekali lagi kita katakan nama Tuhan yang besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Sungguh kami sungguh sangat bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Allah yang begitu baik dan sangat ramah baik bagi setiap kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sebagai hari ini masih berada di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah di rumah Tuhan. Kau berkati Tuhan, dan Kau beri kekuatan, Kau beri pengharapan Tuhan. Sekian lamanya tidak berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan bersama kami, tapi kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan Kau memberkati mereka Tuhan. Bapa, Kau berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang terus setia Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bukan buat diri kami, bukan buat kebanggaan kami, tapi hanya untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Mereka-mereka yang melayani-Mu Tuhan, baik multimedia Tuhan, pemain musik, singer, WL, dan kamerawan Tuhan yang terus setia Tuhan menyupport Tuhan sehingga terlaksananya ibadah live streaming ini Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan Kau berkati, Kau beri kesehatan kepada mereka. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk Pak Urbanus Tuhan yang mengalami kecelakaan. Biar di dalam pemulihan Tuhan Kau terus sertai mereka Tuhan, dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit patah tulang itu boleh disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau berserta dengan Pak Urbanus Tuhan. Kau ada di dalam hati mereka, biar terus Pak Urbanus juga terus menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Saudara, untuk menghormati Allah kita, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Bapa berkati pula kami, dan kami percaya Tuhan Kau dimanapun kami berada, Engkau ada di dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan yang kami sembah sebagai Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Yang percaya mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.